Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KPK dan EPB ya. Sebelum ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu KPK dan EPB. Di sini EPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Ingat ya, faktor ya. Kemudian KPK itu adalah kelipatan. Jadi perbedaannya, kalau EPB itu faktor yang dicarinya, kalau KPK itu adalah kelipatannya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Oke, misalkan KPK dan EPB dari 8 dan 12 ya. Kita cari dulu EPB-nya. EPB itu adalah faktor ya, ingat, faktornya. Faktor dari 8 itu adalah 1, 2 ya, kemudian 4. Jadi 8 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 ya. Kemudian 8 itu sendiri ya, terakhir di 8. 8 bagi 8 1 ya. Kemudian 12 itu mempunyai faktor 1, kemudian 2, berapa lagi? 3 ya, 4, lalu 6 ya. 8 nggak bisa, 7 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 nggak bisa, 11 nggak bisa, 12 terakhir bisa. 12 bagi 12 1 ya. Nah, faktor persekutuan terbesar berarti kita ambil faktornya itu yang sama di antara 8 dan 12 tapi yang terbesar. Di sini yang samanya adalah 1, ini 1, 2, ini 2, 3 nggak ada, 4, ini 4, 8 nggak ada. Kita ambilnya adalah faktor persekutuan, faktor yang sama di antara 8 dan 12, tapi yang terbesarnya ya. Di sini ada yang samanya 1, 2, 4, berarti yang terbesarnya adalah 4. Jadi EPB dari 8 dan 12 adalah 4 gitu ya. Ini konsep awalnya. Kemudian sekarang KPK ya, KPK itu adalah kelipatan ya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita mulai dari 8 itu kalau misalkan dikali 1 8, kalau dikali 2 16 ya, kalau dikali 3 24 ya, kalau dikali 4 32, kalau dikali 5 40, dikali 6 48, dikali 7 56, dikali 8 64, dikali 9 72, dikali 10 80 dan seterusnya ya. Oke, sekarang 12 itu kalau dikali 1 12, kalau dikali 2 24 ya, kalau dikali 3 36, kalau dikali 4 48, kalau dikali 5 adalah 60 ya, kalau dikali 6 72 ya, kalau dikali 7 kalau dikali 6 72, kalau dikali 7 84 ya, kalau dikali 8 96 ya, kalau dikali 9 18 108, kalau dikali 10 120 dan seterusnya. Nah, kelipatan ya, persekutuan terkecil berarti kelipatan dari 8 dan 12 yang sama ya. Coba kita lingkari dulu yang samanya. Di sini ada 24 ya, 24 sama. Lalu berapa lagi yang sama? 48 sama. Kemudian 72 sama ya. Nah, 72 juga sama. Nah, kemudian 80 ini udah ke 120, berarti nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama lagi. Kalau 8 dikali 11 88 dan seterusnya ya. Berarti EPB-nya yang mana? Karena yang terkecil yang diambilnya ya. Di antara 24, 48, 72 yang terkecil yang mana? Berarti yang 24 yang terkecilnya. Jadi KPK-nya adalah 24, EPB-nya 4 dan KPK-nya 24. Itu konsep awalnya ya, dari faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Oke, di sini ada yang menggunakan pohon faktor atau misalkan ada yang menggunakan tabel ya, bebas asal kalian paham ya. Saya akan menggunakan pohon faktor terlebih dahulu ya. Cara menyelesaikan EPB dan KPK dari 24 dan 36. Kita gunakan pohon faktor boleh ya.
jika menggunakan pohon faktor, kita bagi dengan bilangan prima. Di sini kita tulis dulu bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu dimulai dari angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13 ya. Berbeda dengan bilangan ganjil ya. 13, kemudian 17, 19, 21 dan seterusnya ya. Nah, untuk membagi di cara pohon faktor, kita harus mulai dari bilangan prima yang terkecil dulu, dari 2 dulu. Ketika sudah tidak bisa dibagi 2, kita baru naik ke 3, baru naik ke 5. Jadi berurutan ya, dimulai dari bilangan prima yang terkecil dulu. Nah, di sini ada 24. Berarti kita bagi 2 dulu dengan bilangan prima yang paling kecil. 24 bagi 2 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, di sini berhenti. Kenapa berhenti? Kita berhenti di bilangan prima ya, di bilangan prima yang paling kecil ya. Sisanya itu harus bilangan prima lagi. Jadi ketika kita menggunakan pohon faktor, kita membagi sampai hasilnya itu sisanya adalah bilangan prima lagi. Di sini 3 adalah bilangan prima. Berarti stop di 3 ya. 36. 36 sama kita mulai dibagi 2 ya. 18 masih dibagi 2, 9. Nah, 9 sudah tidak bisa dibagi 2 ya, karena nanti hasilnya akan desimal. Maka kita naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3 ya. 9 dibagi 3, 3 ya. Stop di sini karena sisanya harus bilangan prima. Nah, kita tulis di sini faktornya dulu. Faktor dari 24 ya. Berapa saja? 2, 2, 2, dan 3 ya. 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya ada 3 kali ya, dikali 3 yang terakhir, atau bisa kita tulis sederhananya 2 pangkat 3 dikali 3 ya, karena 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang faktor dari 36 berapa saja? 2, 2, 3 ya, jadi 2-nya ada 2, 3-nya ada 3. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 ya, atau kita sederhanakan menulisnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 kali, 3-nya ada 2 kali juga. Nah, sekarang kita masuk ke KPK dan EPB ya. EPB-nya adalah kita ambil dari sini ya. Kita ambil angka yang sama ya, angka yang sama yang ada di 24 dan 36. Di sini 2-nya sama, 3-nya sama. Oh, berarti kita tulis 2 dikali 3, karena 2 ada di 24 dan 36, 3 juga ada di 24 dan 36. Namun di sini ada tanda pangkat. Nah, untuk EPB kita ambil pangkat yang paling kecilnya ya. Berarti kalau untuk angka 2 di sini 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, yang terkecil adalah pangkat 2. Kita ambil yang pangkat 2-nya ya. 3 juga sama, di sini ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2 ya. Kita ambil yang paling kecil, berarti 3 pangkat 1 yang kita ambil ya. 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 3 pangkat 1, yaitu 3. Maka hasilnya 12. Jadi EPB-nya 12 ya. Sekarang KPK. Ya, KPK-nya berapa? KPK-nya sesuai dengan yang tadi ya, yang kita lihat di awal nih. Cara konsep awalnya ya. Nah, di sini KPK-nya berapa? KPK itu kita ambil sama bilangan yang ada di dua-duanya. Berarti 2 ada, 3 juga ada. Tapi kita ambil pangkat yang terbesarnya ya. Di antara pangkat 2 dan pangkat 3, berarti kita ambil pangkat 3 yang terbesarnya. Kemudian yang ini kita ambil yang mana? Kita ambil adalah pangkat terbesar. Di antara 1 dan 2 kita ambil pangkat 2-nya yang terbesar ya. Maka hasilnya berapa? 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 ya, 8. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, 9. 8 dikali 9 adalah 72. Jadi KPK dan EPB dari
24 dan 36, KPK-nya 12, EPB-nya 12, KPK-nya adalah 72.